Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Mutia Rahma dengan NPM 24067120029 dari kelompok 4. Saya di sini akan memaparkan materi tentang energi dan daya dalam rangkaian listrik, semikonduktor, dan superkonduktor. Yang terhormat Ibu Siti Nurdianti Muhajir selaku dosen mata kuliah Fisika Dasar 2 dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Langsung saja ke materinya. Definisi energi listrik. Energi listrik adalah energi yang disebabkan oleh mengalirnya muatan listrik dalam suatu rangkaian tertutup. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk lain, misalnya energi listrik menjadi energi kalor atau panas, contohnya setrika, solder, dan kompor listrik. Energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya yaitu lampu. Energi listrik menjadi energi mekanik, contohnya motor listrik. Energi listrik menjadi energi kimia, contohnya peristiwa penyembuhan atau peristiwa melapisi logam dengan logam lain. Selanjutnya, untuk menghitung besarnya energi listrik, rumusnya ada beberapa persamaan, tergantung kita mengerjakan soalnya yang bagaimana ya. Yang pertama ada rumus W sama dengan V dikali I dikali T. Yang kedua, W sama dengan I dikali R dikali I dikali T sama dengan I kuadrat dikali R dikali T dibagi V kuadrat. Yang ketiga, W sama dengan V kuadrat dibagi R dikali T. Yang terakhir, W sama dengan P dikali T. Keterangannya di sini, W adalah energi yang dikeluarkan sumber tegangan, satuannya joule, V beda potensial atau volt, I kuat arus atau satuannya ampere, T waktu satuannya sekon, R hambatan satuannya ohm, P daya listrik satuannya watt. Selanjutnya, daya listrik. Jika energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha, daya listrik adalah seberapa besar energi listrik yang digunakan atau dihasilkan suatu benda setiap detiknya. Rumus daya listrik yaitu ada beberapa ya, tergantung soalnya. Ada beberapa persamaan di sini. Yang pertama, P sama dengan W dibagi T. Yang kedua, P sama dengan V dikali I. Yang ketiga, P sama dengan I kuadrat dikali R. Yang terakhir, P sama dengan V kuadrat dibagi R. Selanjutnya, contoh soal yang nomor 1. Sebuah lampu pijar memiliki hambatan 40 ohm. Ketika menyala mengalirkan arus listrik 3 ampere, berapa besar energi listrik yang dihasilkan lampu pijar bila dinyalakan selama 5 menit? Kita ketahui dulu di sini R atau hambatannya 40 ohm. I arus listriknya 3 ampere, T waktunya 5 menit, kita kalikan dalam bentuk sekon ya, kali 60, 1 menitnya 300 sekon. Tinggal jawab. Kita menggunakan rumus W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Yang ini. W sama dengan I kuadrat, I-nya 3 ampere, 3 ampere kuadrat dikali 40 ohm, R-nya 40, waktunya 300 sekon. Kita jumlahkan, W sama dengan 3 kuadrat, 9 hasilnya, dikali 40 dikali 300. Hasilnya W sama dengan 108.000 joule. Kita ubah ke dalam kilojoule yaitu 108. Soal yang kedua, sebuah setrika listrik dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt dipakai selama 30 menit. Bila hambatan elemen pemanas setrika 150 ohm, berapakah besar energi listrik yang dipakai selama setrika selama itu? Diketahui di sini V-nya 220 volt,
T-nya waktunya 30 menit, kita ubah ke detik, 1800 detik. R-nya hambatannya 150 ohm. Kita ditanyakan di sini berapakah besar energi listrik, berarti W ya. Kita jawab ya, menggunakan rumus W sama dengan V kuadrat dibagi T dikali T. Kali R dibagi T. Sama dengan V-nya 220 dibagi 150 ohm dikali 1800 second. Hasilnya 48.400 dibagi 150 dikali 1800 second. Hasilnya 580.800 joule. Kita ubah menjadi kilojoule, yaitu 580. Soal yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Tentukan energi listrik yang mengalir selama 1 menit dan daya listrik pada R yaitu 4 ohm selama 1 menit. Kita ketahui dulu di sini V-nya yaitu 12, R1-nya hambatan satunya 4 ohm dan hambatan keduanya 2 ohm. Yang ditanyakan di sini adalah energi listrik yang mengalir selama 1 menit. Berarti yang ditanyakan W ya. Kita ketahui di sini T-nya 1 menit, kita ubah menjadi second, jadi 60 second. Kita jawab menggunakan rumus W sama dengan V kuadrat dibagi R total gitu. Kenapa R total? Karena hambatan di sini ada 2, yaitu 4 dan 2. Kita totalkan dikali T. V-nya 12, R-nya 4 ditambah 2 dikali waktunya 60 second. Kita jumlah 144 dibagi 6 dikali 60. Hasilnya 1440 joule. Yang B, daya listrik pada R 4 ohm selama 1 menit. Kita yang ditanyakan di sini P pada R1, daya listrik pada hambatan 1. Kita ketahui di sini 1 menit, waktunya 1 menit, kita ubah menjadi second ya, jadi 60. Kita menggunakan rumus P sama dengan V 1 kuadrat dibagi R1 sama dengan, yaitu persamaannya sama dengan V1 dikali I1. Kita totalkan I total. Kenapa I total? Karena kan ini sama dengan rumusnya ini, P sama dengan V1 kuadrat dibagi R1. Jadi I total sama dengan V dibagi R total. R totalnya yang ini 4 sama 2. V-nya 12, R-nya 6, 4 ditambah 2 tadi 6, sama dengan hasilnya 2 ampere. Yang selanjutnya I total sama dengan I1. Karena I total ini sama dengan I1 ya, persamaannya. Nah, V1 sama dengan I1 dikali R1. Jadi I1-nya 2, ini dan R1-nya 4. Kita jumlahkan menjadi 8 volt. Kita jumlahkan V1 dikali I1 sama dengan 8 dikali 2, hasilnya 16 watt. Selanjutnya beberapa bentuk perubahan energi dalam kehidupan. Yang pertama, energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dapat dilihat pada peristiwa menyalanya lampu yang dihubungkan dengan jaringan listrik PLN. Lampu dapat menyala karena ada beda potensial di dalam ruang lampu tersebut. Yang kedua, energi listrik diubah menjadi energi gerak. Proses perubahan energi ini dapat dilihat pada saat kita menghidupkan kipas angin. Kipas dapat bergerak karena adanya energi listrik yang diubah oleh komponen-komponen magnet yang di dalam kipas menjadi energi gerak. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi panas. Perubahan energi listrik menjadi energi panas dapat diamati pada pemakaian setrika listrik, kompor listrik. Selanjutnya, konsep daya listrik dalam kehidupan. Penggunaan satuan kWh atau kilowatt jam.
Alat untuk mengukur energi listrik yang digunakan dalam rumah tangga disebut kWh meter atau meteran listrik. Selanjutnya, semikonduktor. Semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara insulator atau isolator dan konduktor. Semikonduktor disebut juga sebagai bahan setengah penghantar listrik. Bahan semikonduktor yang sering digunakan adalah silikon, germanium, dan gallium arsenide. Salah satu alasan utama kegunaan semikonduktor dalam elektronik adalah sifat elektroniknya dapat diubah banyak dalam sebuah cara terkontrol dengan menambah sejumlah kecil ketidakmurnian. Ketidakmurnian ini disebut dopan. Bahan-bahan semikonduktor yang sering digunakan adalah germanium dan silikon. Germanium. Germanium merupakan salah satu bahan semikonduktor yang banyak dipakai. Germanium diperoleh sebagai serbuk berwarna kelabu melalui proses kimia, yaitu dengan mereduksi germanium oksida. Selain itu juga dapat diperoleh dari pemurnian kadmium dan seng. Germanium adalah bahan semikonduktor yang bervalensi 4 dan mempunyai susunan seperti karbon atau silikon. Yang kedua, silikon. Sifat-sifat silikon yaitu mempunyai mobilitas yang tinggi, konstanta dielektriknya kecil, konduktivitas termis yang besar di situasi panas yang baik. Bahan semikonduktor dibagi menjadi dua golongan, yaitu 1. Semikonduktor intrinsik atau murni, dan semikonduktor ekstrinsik atau campuran. Semikonduktor intrinsik atau semikonduktor murni adalah semikonduktor yang belum diberikan campuran doping sehingga struktur atomnya tetap netral. Semikonduktor intrinsik pada dasarnya adalah isolator karena memiliki ikatan atom yang kuat, karena memiliki elektron valensi 4. Contoh dari semikonduktor intrinsik yang paling populer adalah silikon dan germanium. Yang kedua, semikonduktor ekstrinsik atau campuran. Semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor intrinsik yang telah diberikan campuran doping sehingga mengubah struktur atomnya. Dengan mencampur semikonduktor murni, maka akan lahir dua jenis semikonduktor ekstrinsik, yaitu semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe N atau negatif adalah semikonduktor yang diberi bahan doping dengan elektron valensi 5, sehingga struktur atom tipe N adalah kelebihan elektron. Contoh bahannya adalah antimoni, arsenik, dan fosfor. Yang kedua, semikonduktor tipe P atau positif adalah semikonduktor yang diberi doping bahan yang memiliki elektron valensi 3, sehingga struktur atom tipe P akan kekurangan elektron. Contoh bahan doping semikonduktor tipe P adalah boron, gallium, dan indium. Yang selanjutnya, bahan superkonduktor. Superkonduktor adalah suatu material yang tidak memiliki hambatan di bawah nilai suhu tertentu. Suatu superkonduktor dapat saja berupa suatu konduktor, semikonduktor, ataupun suatu insulator pada keadaan ruang. Suhu di mana terjadi perubahan sifat konduktivitas menjadi superkonduktor disebut dengan temperatur kritis. Superkonduktor merupakan bahan material yang memiliki hambatan listrik bernilai 0 pada suhu yang sangat rendah. Artinya, superkonduktor dapat menghantarkan arus walaupun tanpa adanya sumber tegangan. Karakteristik dari bahan superkonduktor adalah medan magnet dan superkonduktor bernilai 0 dan mengalami efek Meissner. Resistivitas suatu bahan bernilai 0 jika di bawah suhu kritisnya. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.